Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali dengan mata kuliah WRP, Writing Research Proposal. Kali ini kita akan berbicara masalah choosing the topics. Sebenarnya ini boleh dikatakan getting started gitulah. Kita mulai pertama kali yang harus kita lakukan tentunya adalah dengan memiliki sebuah topik atau judul penelitian. Seperti yang sudah saya sampaikan pada video yang lalu bahwa mata kuliah ini akan membimbing Anda untuk menulis proposal step by step. Jadi oleh karena itu pada kesempatan ini yang pertama kali akan kita lakukan tentunya adalah choosing the topics atau judulnya, membuat judulnya, writing the topics of your research. Nah, pada video kali ini saya akan membicarakan masalah tips how to start your topics. Bagaimana cara kita untuk memulai sebuah riset atau sebuah proposal, yaitu dengan memulai dengan memilih sebuah topik atau memulai dengan menulis sebuah topik. Berikut ini saya akan menyampaikan 3 tips. Ya. Tips ini saya dapatkan dari pengalaman, pengalaman mengajar writing research proposal dan juga pengalaman tentunya saya meneliti. Ya. Mulai dari saya meneliti waktu saya S2 dulu, S3, kemudian saya juga mengajar riset proposal, ya, dan juga mengajar riset, bertemu dengan banyak mahasiswa, berkonsultasi dan sebagainya. Maka saya ramu menjadi 3 tips bagaimana kita memilih sebuah topik. Yang pertama yang saya sebut dengan reading, ya. Pertama ada reading to get inspiration. Ya. Memang sebenarnya sebuah riset itu dimulai dari membaca yang banyak. Jadi tidak ada harusnya gitu ya. Tidak ada ide itu tiba-tiba ada dalam otak kita kecuali kita sudah membaca cukup banyak. Apa yang kita baca tentunya teori-teori, ya, tentang disiplin ilmu tentunya dalam bidang kita adalah pengajaran, pendidikan dan pengajaran bahasa Inggris. Tentunya mungkin buku-buku tentang pengajaran bahasa Inggris atau artikel-artikel yang berhubungan dengan pengajaran bahasa Inggris. Jadi dengan membaca berbagai sumber, maka harapannya kita mendapat ide atau kita menjadi terinspirasi dengan ide yang ada, yang telah kita baca dalam berbagai materi, berbagai sumber maksud saya. Nah, untuk itu setelah kita membaca yang banyak, dan ini sebenarnya adalah idealnya sebuah riset itu dengan membaca dulu, gitu. Jadi oleh karena itu pekerjaan riset sebenarnya tidak terpisahkan dengan selalu saya katakan dengan mahasiswa bahwa pekerjaan riset itu tidak terpisahkan dari kegiatan. Pertama, kegiatan membaca, kedua, kegiatan berpikir, membaca, berpikir, itu back and forth. Ya. When you read a lot, your thinking will be refined, ya, seperti itu. Jadi semakin banyak membaca, semakin banyak memahami, dan semakin kita menemukan ide-ide yang lebih spesifik dan precise sesuai dengan apa yang sebenarnya ingin kita lakukan. Nah, yang terakhir adalah menulis. Oleh karena itu riset, tidak mungkin riset tidak menulis, tidak mungkin riset itu tidak membaca, dan tentunya tidak mungkin riset itu tidak berpikir. Jadi 3 hal ini adalah kegiatan riset. Gitu. Ketika kita melakukan riset, ya pastilah kita melakukan ketiga hal itu.
Nah, tips pertama yang saya sampaikan kali ini adalah bahwa kita mencari, ya boleh katakan mencari judul, menemukan judul, itu dengan membaca. Ya. Saya masih ingat dulu ketika saya melakukan S3 saya, ya, ya memang sebelum sekolah S3 kita sudah punya ide. Tetapi ide itu masih mentah, boleh katakan masih mentah. Hanya ide sepintas dalam arti riset ya. Tentunya waktu itu bukan sepintas. Maksud saya ide itu masih benar-benar general. Jadi untuk merefine dan benar-benar fokus pada sebuah judul atau memperbaiki judul itu, maka saya harus membaca dan saya memang diwajibkan membaca ketika itu. Bacaan saya minimal itu harus fokus membaca dalam 6 bulan. Jadi 6 bulan itu kerjanya membaca terus ya. Fokus memang kepada topik tertentu, bidang tertentu, tetapi bacaannya harus banyak dan mendasar. Setelah kita membaca, tentunya kita akan bertemu dengan berbagai sumber, pakar ya, para penulis yang memang di bidangnya, barulah kita itu oh begini, oh begitu gitu ya. Yang tadi idenya sepertinya gampang gitu ya, tapi setelah kita meneliti ternyata ide itu masih terlalu general, sehingga kita harus zoom down dan be more specific terhadap apa yang ingin kita teliti. Nah, itu idealnya. Sebenarnya membaca adalah awal dari sebuah kegiatan meneliti. Apa tips kedua itu? Ya intinya kita harus punya interest, ketertarikan terhadap sesuatu. Ibaratnya ada ide dulu. Saya mau meneliti apa sih gitu. Nah, setelah sudah punya interest, baru kita cari-cari materi yang kira-kira berhubungan dengan interest kita itu tadi. Atau kita berkomunikasi dengan teman, ya bagaimana nih kira-kira, tentunya senior yang mungkin sudah menyelesaikan riset atau sudah melakukan riset mungkin punya cara untuk membuat interest atau ketertarikan itu menjadi sebuah judul riset gitu. Atau lebih pas lagi adalah berkomunikasi dan berdiskusi dengan dosen, ya dosen pembimbing akademik atau dosen pengampu riset. Ya. Berikut ada beberapa contoh misalkan yang saya sebut dengan interest tadinya. Ini bukan berasal dari bacaan dulu, tapi kita punya keinginan atau kesenangan tertentu ya terhadap topik tertentu misalkan atau hal tertentu yang itu bisa kita konversi atau kita jadikan sebuah judul. Saya ambil sebuah contoh seperti ini. Katakanlah saya suka atau ya senang hobi saya bermain Instagram misalkan. Instagram itu benar-benar part of my life ya misalkan. Jadi kalau berbicara masalah Instagram saya menjadi senang gitu. Dan saya menjadi agak sedikit intens berbicara tentang itu dan mungkin kalau ada bacaan pun saya suka membacanya gitu. Nah, ini bisa dijadikan modal kita untuk mulai meneliti. Oleh karena itu, ide awal ini yaitu senang pada Instagram harus bisa kita konversi menjadi sebuah judul penelitian. Saya ambil contoh misalkan kalau dia ingin meneliti tentang dengan menggunakan design development research, maka ketertarikan terhadap Instagram tadi bisa kita buatkan sebuah judul riset, yaitu riset development research ya tentang Instagram. Nah, misalkan menjadi bagaimana ya developing material, for example, developing material using developing speaking materials, ya misalkan
using Instagram, ya kan? Jadi artinya kita punya ide, punya ketertarikan terhadap Instagram, dan itu bisa kita jadikan sebuah judul riset untuk membuat materi pengajaran atau materi belajar mandiri tentang speaking dengan menggunakan Instagram. Jadi kita bisa aja memulai penelitian dengan judul sedemikian. Oke, kalau misalkan tidak development research, maka yang bisa kita lakukan misalkan experimental research atau classroom action research. Dua penelitian ini walaupun berbeda paradigma, yaitu kuantitatif dan kualitatif, tetapi secara umum ya mereka melakukannya kurang lebih sama, yaitu dengan action atau treatment. Nah, saya kasih contoh misalkan teaching speaking using Instagram, ya, atau teaching reading, teaching vocabulary, for example, using Instagram. Nah, artinya kita punya ide bahwa kita punya kegiatan tertentu yang menggunakan Instagram untuk mengajar speaking. Atau classroom action research juga demikian. Cuman bedanya adalah kalau experimental research, ya, itu tujuan utama adalah untuk menguji coba apakah Instagram itu bagus atau tidak bagus untuk mengajar speaking, ya, efektif atau tidak efektif, biasanya demikian. Tapi kalau classroom action research itu kita bermula dari sebuah problem yang ada di sekolah misalkan, dan oleh karena itu kita harus mengetahui dulu kondisi sekolah, apakah ada masalah tentang pengajaran speaking di sekolah. Nah, untuk salah satu cara menyelesaikan masalah itu adalah dengan meneliti menggunakan Instagram. Nah, itu adalah contoh eksperimental riset ataupun classroom action research yang menggunakan Instagram. Contoh lain misalkan descriptive study. Dari ketertarikan kita dengan Instagram, maka kita bisa membuat sebuah judul riset tentang Instagram, yaitu riset deskriptif. Seperti apa jadinya? Yaitu bagaimana, ya, what is, for example, what is the student perception of using Instagram for learning English, for example. Jadi kita mendesain sebuah survei, ini cocoknya survei riset, ya, descriptive study. Jadi kita ingin mengetahui bagaimana mahasiswa atau siswa berpendapat tentang penggunaan Instagram untuk belajar bahasa Inggris, persepsi mereka, ya. Nah, kemungkinan yang lain, misalkan Anda ingin melakukan penelitian case study misalkan dengan tadi ketertarikan terhadap Instagram. Itu bisa saja, ya, kita mulai misalkan karena case study harus dimulai dari sebuah case. Case dalam hal ini misalkan adalah ada mahasiswa atau siswa yang memang sangat intensif dan bahkan ekstensif di dalam penggunaan Instagram. Dan dia juga bahasa Inggrisnya bagus. Jadi kita ingin tahu apakah Instagram itu, telah, atau maksud saya, apakah dia telah menggunakan Instagram untuk belajar bahasa Inggris. Dan tentunya yang menjadi case-nya adalah tentunya orang yang menggunakan. Jadi case-nya adalah mahasiswa atau siswa yang menggunakan Instagram untuk belajar bahasa Inggris. Jadi penelitiannya adalah menjadi bagaimana kita ingin menelusuri bagaimana mereka menggunakan Instagram untuk belajar bahasa Inggris. Nah, itulah case-nya.
Dan itu penelitian yang menarik, dalam arti ya kita juga ingin tahu bahwa generasi muda menggunakan Instagram tidak hanya untuk sosial media tetapi juga untuk belajar bahasa Inggris. Oleh karena itu penelitian seperti ini akan menjadi interest baru, maksud saya menjadi hal yang baru, jadi sehingga menarik untuk kita lakukan. Dan masih banyak lagi kemungkinan-kemungkinan lain ya. Ini hanya sekedar contoh bahwa judul penelitian gitu bisa dimulai dari ketertarikan kita kepada sebuah topik atau pada isu tertentu. Jadi kita maksudnya kita lihat lagi dengan cara berdiskusi dengan teman-teman, mungkin punya masukan-masukan, saya suka begini begitu, jadi mungkin hal ini bisa dijadikan sebuah topik. Tentunya diskusinya dengan orang-orang atau teman-teman yang sudah melakukan riset, ya, sehingga bisa membantu Anda untuk membuat sebuah judul. Lebih bagus lagi kalau Anda diskusi dengan dosen PA, jadi sehingga Anda bisa terbantu untuk memulai sebuah topik. Nah, dua tips ini, yang pertama dan kedua, yang pertama tadi adalah membaca, ya. Dengan membaca kita terinspirasi atau kita mendapat inspirasi dan ide dengan banyak membaca. Yang kedua, kita sebelum membaca sudah ada interest gitu. Interest itu bisa kita jadikan sebuah topik meneliti, ya, judul penelitian. Jadi ini sebenarnya dua tip ini yang saya sarankan. Karena kalau mahasiswa memulai atau membuat judul dengan tips yang pertama dan kedua, itu risetnya biasanya hal-hal yang menarik dan terbaru di prodi kita. Tips kita yang terakhir adalah Anda membaca judul-judul penelitian, abstraknya tentunya juga, penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain, termasuk oleh senior Anda. Misalkan membaca skripsi, kemudian terutama lagi membaca artikel-artikel di bidang kita tentunya yang sudah terpublis, ya. Baik itu yang sudah terpublikasi di Indonesia, di jurnal-jurnal yang sudah terindeks Sinta, mulai dari Sinta 1 sampai Sinta 6 sampai ke 1 gitu ya. Kita ingin melihat bagaimana universitas-universitas lain, prodi kita yang di prodi yang sama tapi di universitas yang berbeda, bagaimana mahasiswa mereka telah melakukan penelitian, judul apa saja yang mereka telah lakukan. Nah, saya kira ini juga sebuah inspirasi, ya. Tapi saya menyarankan bahwa Anda juga membaca penelitian-penelitian yang bersifat internasional, yang sudah terpublis bersifat internasional, ya, di jurnal-jurnal internasional yang terindeks Scopus maupun Web of Science atau indeks-indeks yang lain. Yang jelas itu merupakan jurnal yang terrekognisi, yang dikenal gitu ya. Tidak jurnal-jurnal yang sembarangan. Nah, dari judul-judul dan abstrak mereka kita bisa mengetahui. Terutama kalau di internasional, jurnal internasional, saya menyarankan membaca jurnal-jurnal yang mempublikasi penelitian-penelitian di Asia. Bagaimanapun penelitian yang di konteksnya Asia maksud saya itu kurang lebih sama dengan konteks kita. Tapi kalau di penelitian-penelitian yang latar belakangnya atau konteksnya adalah negara-negara first native, bahkan first language atau native language atau bahkan second language, itu ya agak beda lah judul-judul yang mereka sudah lakukan. Nah, itu tips-tips bagaimana kita mencari ide untuk memulai menulis proposal kita. Jadi
tips ketiga ini adalah shortcut. Saya bilang shortcut ini. Kalau memang sudah stuck, ya bolehlah seperti itu. Tapi usahakan jangan membaca di prodi sendiri, tapi bacalah di luar prodi. Kalau bisa di universitas-universitas yang lebih maju dari kita, sehingga kita ingin mengetahui kualitas riset mereka juga. Dan lebih bagus lagi kita membaca penelitian-penelitian yang terpublikasi di jurnal-jurnal terindeks di konteks Asia, ya, dan juga di benar-benar jurnal yang bereputasi internasional. Nah, demikianlah 3 tips ya. Video ini telah mempresentasikan 3 tips di dalam memulai riset proposal kita. Jadi memang terkadang ya, bukan terkadang lagi, sering sekali ya selama pengalaman saya mengajar writing riset proposal, yaitu memulai mencari judul, menemukan judul yang pas dan dalam kapasitas mahasiswa masing-masing itu perlu waktu gitu. Kadang-kadang sampai 3-4 minggu ya kita berdiskusi tentang ini supaya memang judulnya itu pas gitu. Pas dalam arti ya saya bisa memperkirakan judul seperti itu akan diterima ketika Anda nanti seminar sebenarnya, atau saya bisa memprediksi kemampuan Anda gitu ya. Kira-kira judul seperti ini mampu nggak Anda untuk melakukannya. Jadi kita mempertimbangkan itu semuanya. Nah, oleh karena itu pertemuan kali ini atau video ini sangat penting untuk dipahami dan diikuti, karena ini merupakan tahapan-tahapan kita di dalam memulai menulis proposal. Tahap pertama adalah tentunya dengan judul yang sudah jelas dan sesuai dengan interest kita, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Anda harus diskusi dengan supervisor Anda, maksud saya academic advisor, dosen pembimbing, sehingga beliau memaklumi bahwa judul Anda sudah disetujui oleh mereka. Ya. Saya kira demikian pertemuan ini. Good luck for your study. Work harder. Ya. Riset adalah, sekali lagi saya sampaikan, riset adalah reading, thinking, and writing. Jadi tiga hal ini Anda mau tidak mau harus melakukannya di dalam mata kuliah ini. Karena mata kuliah ini adalah mata kuliah riset. Jadi Anda harus read, think, and write. Good luck. Ya, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.